Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hello and welcome to the AHA channel, the channel that makes you go AHA. Video ini dibuat untuk pembelajaran kelas 11 FKK 1 dan 11 FKK 2 tahun pelajaran 2021-2022 dengan materi expression of asking and giving opinion. Ekspresi meminta dan memberi opinion, pendapat. Yang pertama yang akan dibahas adalah examples of expression of giving opinion. Contoh ungkapan asking opinion atau meminta pendapat. Yang kedua, examples of expression of, ini harusnya giving opinion. Contoh ekspresi memberi pendapat. Dan yang ketiga, how to use the expressions of asking opinion, cara menggunakan ekspresi meminta. Dan yang keempat, cara menggunakan ekspresi memberi pendapat atau how to use the expressions of giving opinion. Dan yang terakhir adalah assignment, tugas yang harus Anda kerjakan hari ini. Oke. Ini adalah ungkapan asking opinion atau meminta pendapat dan sekaligus memberi pendapat. Yang meminta ada di kalimat yang warnanya putih dan yang memberi it's on pink, yang berwarna pink. Oke, pertama, what is your opinion about blah blah blah? My new dress. Di situ di dalam kurung ditulis my new dress. Perlu Anda perhatikan di sini bahwa setelah what is your opinion about itu harus dalam bentuk kata benda atau frase benda. Itulah kenapa ada kata my new dress. My new dress adalah contoh frase benda. Dan jawabannya adalah I think it looks good on you. I think adalah ungkapan patennya, ungkapan yang bisa dipakai. Terus yang dikurung adalah kalimat-kalimat yang Anda bisa sesuaikan dengan situasi masing-masing. It looks good on you. Itu terlihat baik, terlihat bagus ketika kamu pakai. Dan kalimat di dalam kurung ini adalah sebuah kalimat karena ada subjek. Subjeknya it, looks adalah predicate, dan good itu adalah kata sifat. Jadi setelah I think, Anda harus meneruskan dengan kalimat utuh. Kalau yang di what is your opinion tadi, what is your opinion about, itu setelahnya adalah kata benda. Jawaban kedua, well, I reckon that you buy another dress like that because it looks good on you. Well, I reckon itu artinya mempertimbangkan atau sama dengan pendapat saya. It's okay, it's all the same. Saya berpendapat bahwa Anda harus membeli dress seperti itu lagi, baju seperti itu lagi karena itu terlihat pantas untuk Anda. Sekali lagi, ungkapan patennya adalah well I reckon that. Itu belum saya kasih kurung. Nah, di dalam kurung you buy another dress like that because it looks good on you. Dan itu adalah kalimat juga. Okay, expression of asking opinion number 2. What do you think about? Apa yang Anda pikirkan tentang, di sini saya tulis vaccine. Tentang vaksin, dan di dalam kurung adalah kata benda seperti pada expression of asking opinion yang nomor 1. Oke, jawabannya as far as I'm concerned, ini adalah ungkapan dasarnya. It's important. It will prevent people from getting serious illness. Dan itu adalah kalimat yang bisa Anda otak-atik sesuai dengan pertanyaan atau sesuai dengan situasinya. Itu penting. Itu akan mencegah orang-orang untuk mendapatkan penyakit yang serius. Yang kedua, I strongly believe that it's useless. Naturally, we have our own antibody. Saya percaya bahwa itu tidak ada gunanya karena secara alamiah manusia itu kan punya antibody. Yang menjadi dasar adalah sini, I strongly believe that. Setelah itu adalah kalimat yang bisa Anda otak-atik sesuai dengan situasi.
Yang ketiga, what is your point of view about blah blah blah. Saya tulis di sini that new brand of phone. Apa yang Anda pikirkan, sama itu artinya, tentang merek HP yang baru itu. Sama, ini nanti juga diisi dengan kata, benda atau frase benda. Jawabannya, in my view, it's great. It's not expensive, but it has some good features. Di dalam pendapat saya, menurut pendapat saya, itu bagus karena itu tidak mahal tapi mempunyai features yang bagus. In my view adalah dasarnya, terus it's great, it's very expensive dan bla bla bla. Itu adalah kalimat yang bisa Anda sesuaikan dengan situasi atau pertanyaan mengenai opinion. Terus, how do you feel about? Bagaimana perasaan Anda atau pendapat Anda juga bisa. Our new manager. Manager baru kita ini juga diisi kata benda atau frase benda. Jawabannya, from my point of view, ini dasarnya, menurut pendapat saya, sama artinya. He is a good leader. Dia itu adalah pemimpin yang baik. Jadi setelah from my point of view itu adalah kalimat utuh. Ada subject, ada predicate, ada object, ada complement. Kalau tidak ada predicate. Next, what do you think if? Bagaimana pendapatmu jika we talk to Professor Brown first? Jika kita bicara pada Profesor Brown dulu. Nah, kalau yang tadi setelah about, diberi, atau setelah about itu adalah kata benda atau frase benda. Nah, kalau di sini ada kata ing, if. What do you think if? Nah, setelah if itu harus dalam bentuk kalimat utuh. Ada subject, ada predicate, ada object, ada, kalau tidak ada predicate berarti ada complement. Kita bicara pada Professor Brown dulu. Jawabannya, the way I see it is that it's a good idea. Who knows that he has a better solution for our problem. Ungkapan dasarnya, the way I see it is that. Terus yang digarisbawahi itu Anda bisa nanti sesuaikan dengan situasi. The way I see it itu sama dengan menurut pendapat saya, yang saya lihat sama saja. Itu adalah ide yang bagus. Siapa tahu dia mempunyai solusi yang lebih baik atas permasalahan kita. The last one, what is your opinion if? Apa pendapat Anda jika? Oke, setelah if seperti di ungkapan yang sebelumnya tadi, itu diisi dengan kalimat utuh. Kalimatnya, we go on with this idea instead of finding a new one. Kita terus dengan ide ini daripada mencari ide yang baru. Jawabannya, to my mind, we need a fresh new idea. Menurut pendapat saya, sama. We need a fresh new idea, bla bla bla, sampai yang companies itu adalah nanti Anda bisa sesuaikan dengan situasi. Kami membutuhkan ide fresh yang baru agar kita tidak tertinggal dari perusahaan-perusahaan pengiklanan yang lain. Okay, one tip that I can give you is that setelah memberi pendapat, contohnya seperti di ini, well, I reckon that you buy another dress, like that. Because, nah, ada kata-kata because atau karena. Berarti kesimpulannya, setelah memberi pendapat apakah Anda setuju, apakah itu baik atau itu tidak, Anda beri alasan. Jadi misalnya ada seseorang yang meminta pendapat Anda, what do you think about my new car misalnya? Menurut pendapat Anda tentang car, mobil saya bagaimana? Anda bisa jawab, I think it is wonderful. Karena, because you are young but you can buy a car. Karena kamu itu masih muda tapi mampu membeli mobil, berarti it's wonderful. So, sekali lagi tipsnya adalah bisa kalian beri sebuah alasan setelah pendapat. Jadi jangan cuma in my opinion it's good atau in my view it is good. No. Berilah pendapat agar bahasa Inggris Anda lebih variatif, lebih bagus. Oke, mari kita gunakan pelajaran tadi untuk membuat asking opinion dan giving opinion.
Situasinya, you are busy choosing the right topic for your essay. You asked your opinion to your friend if you write about today's students' attitude toward online learning. Anda sedang sibuk memilih topik yang tepat untuk esai Anda. Anda minta opini, pendapat Anda pada teman Anda. Bagaimana jika Anda menulis tentang sikap murid-murid akhir-akhir ini terhadap online learning, terhadap PJJ. Oke, ini sangat kekinian ini topiknya. Nah, here we go. Contohnya adalah seperti itu. What is your opinion about writing students' behavior toward their online classes? Apa pendapatmu tentang menulis tentang lagi tidak apa-apa kelakuan murid-murid terhadap online classes PJJ mereka? Jawabannya, I think it's a good topic. Saya pikir itu topik yang bagus karena itu sangat-sangat kekinian. It relates to our present. Itu sangat berhubungan dengan present kita, dengan masa kini kita. 2. What do you think about writing about students' behavior toward their online classes? Bagaimana pendapatmu jika menulis tentang lagi, tidak apa-apa, kelakuan murid tentang PJJ mereka? As far as I'm concerned, it's interesting because it's our real problem nowadays. Seperti yang saya concerned, yang saya khawatirkan atau yang saya tahu, seperti yang saya tahu, itu menarik karena itu adalah kenyataan yang terjadi, permasalahan yang real, yang nyata sekarang ini. 3. What is your point of view about writing an essay about students' behavior toward their online classes? Apa pendapatmu? Sama ya, tentang menulis esai tentang perkelakuan murid terhadap online classes mereka. In my view, that will be an interesting topic to write about. It really relates to our present. Saya pikir sama dengan menurut pendapat saya sama. Itu adalah topik yang menarik untuk ditulis karena itu berhubungan dengan masa kini kita. How do you feel about writing an essay about students' behavior toward their online classes? Sama. Jawabannya, from my point of view, the topic is quite interesting because it's what we face as a student in the present. Kurang lebih sama juga. Menurut pendapat saya, topik ini cukup menarik karena ini adalah yang kita hadapi sebagai seorang murid di masa sekarang ini. Selanjutnya, what do you think if I write about students' behavior toward their online classes for my essay? Anda simak di sini. Sebelumnya ada about lagi, dan sekarang di sini ada I. Ada bedanya. Kalau tadi saya bilang setelah about itu kata benda, iya. Tapi jika tidak ada kata benda, adanya kata kerja, maka Anda kasih ing setelahnya. Misalnya, Anda mau bertanya, bagaimana pendapat Anda jika bagaimana pendapat Anda kalau kita bersihkan kelas ini? Nah, itu dalam bahasa Inggris, what is your opinion about cleaning this classroom? Kalau itu kata kerja ya. Nah, if di sini dia full sentence, jadi kalimatnya lengkap pakai subject. Ini ada I, ada predicate, ada object. What do you think if I write bla 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 sampai my essay? Yang artinya ya sama. Menurut pendapat Anda, bagaimana jika saya menulis tentang kelakuan murid terhadap PJJ mereka? The way I see it sama. Menurut pendapat saya, itu adalah topik yang bagus untuk ditulis. Siapa tahu kita dapat mencari solusi tentang online classes. Terakhir, what is your opinion if I write bla 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 sampai essay? Sama. Yang sedikit beda adalah ininya, jawabannya, I strongly believe it will be an interesting topic. Saya yakin ini akan menjadi topik yang menarik. Okay. Saya harap you guys all understand about this lesson, okay? Nah, sekarang it's time for you to do your assignment. Ini adalah tugas kalian hari ini. Write 5 expressions of asking and giving opinion based on this situation below.
Anda menulis 5 ekspresi meminta dan memberi opinion, pendapat berdasarkan situasi di bawah ini. You're at a department store. Anda ada di sebuah mall, sebuah toko. You want to buy a t-shirt. Anda mau beli t-shirt, kaos. You're confused between choosing the gray t-shirt and the white one. Anda bingung mau memilih yang gray, yang abu-abu, atau yang putih. So you ask your friend's opinion whether you should buy the gray one or the white one. Jadi Anda itu minta pendapat teman Anda. Sebaiknya Anda pilih yang gray, yang abu-abu, atau yang putih. Okay, that's it for today. Semoga kalian paham semua. Kalau belum paham silahkan contact me on my WA or on Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.